Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi. Pemirsa, hari ini Paus Leo XIV resmi dilantik sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik. Masa kepausan Paus Leo ke-14 secara resmi dimulai dengan dikalungkannya pallium, kain liturgi terbuat dari wol domba sebagai simbol Kristus yang memanggul dombanya yang hilang, serta penyematan cincin nelayan, simbol misi perwartaan gereja. Beato Apostolo Petro, tu odies succedis, in episcopato eius ecclesiae, quae caritatis unitati presidet. Pemirsa, Leo ke-14, Paus Amerika pertama dilantik secara resmi sebagai Paus ke-267 dalam misa khusus di lapangan Santo Petrus yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, bangsawan dan ribuan umat Katolik. Paus Leo ke-14 resmi dilantik di Vatikan pada Minggu pagi waktu Vatikan. Ia resmi menjabat sebagai pemimpin ke-267 umat Katolik dunia. Bersamaan dengan prosesi para kardinal, Paus memasuki Basilika Santo Petrus menerima dua hadiah yang melambangkan kepausan. Hadiah pertama adalah pallium dari wol domba yang melambangkan peran Paus sebagai seorang gembala dan disampirkan di bahunya sebelum misa dimulai. Yang kedua adalah cincin nelayan berhias stempel emas yang dinamai untuk menghormati Santo Petrus, seorang nelayan yang merupakan Paus pertama. Paus Leo ke-14 menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025. Paus Leo terpilih pada 8 Mei setelah konklav. Paus berusia 69 tahun ini merupakan orang Amerika pertama yang memimpin umat Katolik dunia. Pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kericuhan terjadi antara warga dan aparat TNI di Desa Kaligedang, Bondowoso. Akibatnya 3 anggota TNI sempat disandra dan 2 rumah dinas serta 1 unit mobil milik pegawai PTPN dibakar warga. Kericuhan warga terjadi di kawasan Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis lalu. 3 anggota TNI sempat disandra warga setempat, 1 diantaranya mengalami luka. Selain penyanderaan, warga juga membakar 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 unit mobil milik pegawai. Bahkan sejumlah pohon ditebang dan diletakkan melintang di jalan menuju lokasi, sehingga akses sempat tertutup. Kericuhan berawal saat warga mendapat teguran ketika membangun pos kamling di kawasan perkebunan PTPN 12 Region 5 Kebun Belawan Ijen. Aktivitas itu mendapat teguran dari aparat TNI di lokasi yang melakukan pemetaan lahan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman karena teguran disalahartikan sebagai larangan. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan dengan mediasi dibantu oleh pemerintah setempat. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI
ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham, cekcok sampai mungkin ya kalau bila dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Sementara itu akibat insiden ini pihak PTPN 12 Belawan mengaku alami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten afling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1. Terus kemudian 1 unit kantor afling ada di Kaligedang dan 1 unit mobil pribadi milik asisten afling. Pasca kejadian, kondisi di Desa Kaligedang telah berangsur kondusif dan warga kembali beraktivitas seperti semula. Dari Bondowoso, Rizky Abirul, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pembunuhan personel Satgas Damai Kartens berhasil dilumpuhkan. Kedua pelaku melawan petugas saat akan ditangkap sehingga harus dilakukan tindakan tegas. Petugas Satgas Damai Kartens 2025 melumpuhkan pembunuh Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Kedua pelaku bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Pada saat ditangkap, pelaku sedang mengendarai sepeda motor dan karena para pelaku melakukan perlawanan dengan cara membacokkan parang ke arah para petugas, maka pelaku dilakukan tindakan tegas dengan cara ditembak oleh petugas. Lalu para pelaku dibawa ke RSUD Nabire dan sampai di RSUD Nabire, para pelaku dinyatakan telah meninggal dunia. Sebelumnya pada 16 Mei, 2 jenazah dari korban penembakan KKB yaitu Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere dipulangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah diberangkatkan ke Seriwi, Papua dan sebelumnya dilakukan upacara penyerahan secara militer dari Kesatuan Tugas Ops Damai Kartens kepada pihak keluarga. 2 anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pasca kejadian, pihak kepolisian mengimbau masyarakat Puncak Jaya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan penyelundupan 20 ton pasir timah ilegal ke negara Malaysia. Selain pasir timah, 1 pelaku dan sebuah kapal kayu diamankan dalam penggerebekan ini. Tim Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan pengiriman 20 ton pasir timah secara ilegal ke luar negeri. Pasir timah yang tersimpan dalam 400 karung ini diamankan di sebuah kapal kayu di perairan Pait, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Ratusan karung pasir timah tanpa dilengkapi dokumen perizinan ini rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Bangka Belitung melalui jalur laut dengan tujuan negara Malaysia. Selain mengamankan 20 ton pasir timah dan kapal kayu, diamankan juga 1 orang pria berinisial LM 39 tahun warga Kepulauan Riau yang diduga mengangkut pasir timah ini. Subdit Gakum di Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan kapal patroli 282008 berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 400 karung. Total mencapai 20 ton. Ya, jadi yang berhasil kita amankan 1 unit kapal KM Laut Biru 5 yang rencananya akan membawa pasir timah ke luar Pulau Bangka, yaitu tujuannya ke negara Malaysia. Pelaku kini ditahan di Ditpolairut Polda Bangka Belitung guna proses penyidikan lebih lanjut, sementara barang bukti timah dititipkan di Rubasan Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri penutupan pembekalan Kepala Daerah se-Indonesia pemenang Pilkada 2024. Penutupan digelar di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu siang. Megawati bersama seluruh kader PDIP yang hadir mengenakan seragam partai bernuansa merah hitam.
Turut hadir sejumlah pejabat dan pengurus PDIP, diantaranya Prananda Prabowo, Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Yasona Lauli, dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pembekalan digelar selama 3 hari sejak hari Jumat untuk menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah.